Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, kita akan lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Al-Jami' min Bulughil Maram. Dan kita masih membahas akhlak-akhlak buruk. Kita masuk pada halaman ke 197, hadis yang ke-30. Kemarin sudah kita baca, tapi keterangannya masih belum kita jelaskan. Kita ulas kembali. An Anasin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nasi. Akhrajahu al-Bazzaru bi isnadin hasanin. Dari Anas radhiyallahu an, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuba, berbahagialah, liman syaghalahu aibuhu, orang-orang yang selalu menyibukkan dengan aibnya sendiri, an uyubin nas, sehingga dia lalai terhadap aib orang lain. Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas, beruntunglah, berbahagialah orang yang sibuk memikirkan aibnya sendiri sehingga lalai dari aib orang lain. Ada yang mengatakan bahwa tuba itu adalah syajaratun fil jannah. Dia adalah satu pohon yang ada di sorga, yang kalau seandainya seseorang menggunakan kuda yang sangat cepat, kemudian berlari tanpa henti 100 tahun lamanya, maka bayangan pohon tuba ini tidak akan terputus, saking besar dan naungannya yang sangat lebar. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa tuba artinya doa keberuntungan, doa kebahagiaan. Bagi siapa orang-orang yang didoakan kebahagiaan ini? Orang yang menyibukkan aibnya sendiri dibandingkan menyibukkan aib saudaranya. Makanya ada perkataan yang bagus dari seorang penyair. Ada yang mengatakan syair ini dinisbatkan kepada Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, wa in aradta dzikra aibil ghairi fafattashna nafsaka qabla dzikri faqad ra'al mar'u al-qada fi ghairihi wa la yara jad'an bi aini nafsihi. Kalau mau menyebut aib saudaramu, ingatlah bahwa dalam dirimu terdapat aib yang jauh lebih besar dibandingkan aib saudaramu.
kesalahan orang lain terkadang engkau mudah melihatnya, tapi kesalahan dirimu sendiri terkadang engkau membutakan diri matanya. Lihat dalam syair ini, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala memberikan sebuah pelajaran kepada kita. Kalau mau menyebarkan aib saudaramu, lihat aibmu sendiri. Terkadang aib kita jauh lebih besar dibandingkan aib orang. Cuman terkadang karena kita tidak pernah menyibukkan aib diri sendiri, menganggap bahwa dirinya tidak punya aib, itulah kemudian dia suka mencongkel aib saudaranya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan satu pengajaran kepada kita, jangan pernah menyibukkan aib saudara kita sementara kita tidak lepas daripada aib. Manusia mana yang tidak punya aib, Ibu? Saya, ibu, siapapun pasti punya aib. Pasti, tidak mungkin tidak punya aib. Karena latar belakang saya, ibu atau siapapun tidak ada yang tahu kecuali ibu sendiri, kan? Latar belakang ibu itu yang tahu hanya ibu sendiri. Terkadang ada di antara kita dulunya mungkin pernah terjerumus kepada dunia-dunia kelam. Terkadang di antara kita dulunya mungkin bukan orang baik-baik, tapi Allah Subhanahu wa taala masih sayang dengan kita, sehingga Allah berikan hidayah kepada kita sehingga kita bisa hijrah. Siapa di antara kita yang tidak punya aib? Semua punya aib, sekalipun para ulama sekalipun. Makanya Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala sampai mengatakan, kalau kalian wahai murid-muridku tahu akan aibku, pasti kalian tidak akan memujaku, tetapi kalian pasti akan meletakkan pasir di atas kepalaku. Itu Imam Ahmad, apalagi kita, ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pandai-pandailah menutup aib. Pandai-pandailah menutup aib. Baik aib pada diri kita sendiri atau aib pada orang lain. Makanya ada 5 orang tidak boleh diceritakan aibnya. Terhadap 5 orang ini tidak boleh diceritakan aibnya. Pertama, aib diri sendiri. Ibu tidak boleh menceritakan aib diri sendiri kepada orang. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu ummati mu'afan illal mujahirin, wa inna minal jihar an ya'mala ar-rajulu bil-laili 'amalan thumma yusbihu wa qad satarahu Allah ta'ala fayaqulu 'amiltul barihata kadza wa kadza wa qad bata yasturuhu rabbuhu wa yusbihu yakshifu sitrallahi anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua umatku pasti dimaafkan kesalahannya kecuali al-mujahirin. Sahabat bertanya, siapa orang mujahirin yang tidak dimaafkan itu? Maka Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya bagian daripada mujahir adalah seseorang melakukan dosa di malam hari, kemudian dia pun sampai di pagi hari Allah sudah tutup dosanya, manusia tidak ada yang tahu, Allah tutup aibnya. Tiba-tiba kemudian di pagi hari dia menceritakan aibnya sendiri, padahal sudah ditutup aibnya oleh Allah. Dia pun mengatakan, amiltul barihata kadza wa kadza, semalam aku berbuat dosa ini dan itu, padahal bata yasturu rabbuhu, bata yasturuhu rabbuhu, Allah sudah menutup aibnya, malah diceritakan kepada orang.
Wa yusbihu yakshif sitrallahi anhu. Di pagi hari justru dia merobek penutup aib yang Allah tutupkan kepada kita. Maka yang pertama, Bu, jangan ceritakan aib diri sendiri. Jangan pernah menceritakan aib diri sendiri. Karena bagaimanapun menceritakan aib diri sendiri itu sama dengan merendahkan diri sendiri, menghilangkan kemuliaan dan kehormatan diri sendiri. Karena di masyarakat ini aneh, ada orang yang berbangga menceritakan dosanya. Dulu sekali saya pernah melakukan ini itu. Kamu belum tahu kan? Lah ini menceritakan dengan kebanggaan, dia tidak sadar dia sedang merendahkan dirinya. Padahal Allah Subhanahu wa taala sedang memuliakan dia. Dia malah menolak kemuliaan Allah, merendahkan dirinya. Mungkin kamu tidak tahu siapa saya kan? Tengok nih tatoku ada berapa. Tengokin tatonya. Kamu belum tahu saya. Saya di penjara 15 tahun di Nusa Kambangan loh. Kok bangga di penjara? Jadi ada orang yang kemudian menceritakan aibnya dengan bangga. Semalam saya kenalan dengan orang. Wow, dia kaya, ganteng, lebih kaya dan ganteng daripada suami saya. Suaminya malah direndahkan dia. Oh, semalam enak. Teman-teman mentraktir saya mabok sampai pagi. Lah ini menceritakan aib-aib seperti ini itu apa? Padahal sebenarnya kalau dia tidak menceritakannya, orang kan tidak tahu, Bu. Kalau dia tidak menceritakan, orang tidak tahu. Ketika ibu menceritakan, akhirnya orang tahu kan? Oh, pantas saja. Akhirnya kemudian orang mulai merendahkan kita. Maka bersyukurlah Allah Subhanahu wa taala sudah menutup aib kita. Jangan menceritakan aib kita kepada orang. Tutuplah, cukuplah ibu yang tahu dengan Allah Azza wa Jalla. Seperti apa masa lalu ibu, seperti apa ibu pernah melakukan kejahatan, kalau sudah tobat cukup. Jangan diceritakan kepada orang. Jangan sampai menyingkap aib diri sendiri. Yang kedua, jangan menceritakan aib orang lain. Jangan menceritakan aib orang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Innallaha hayyun sittirun yuhibbul haya'a was-sitra." Sesungguhnya Allah itu zat yang maha malu, dan dia juga zat selalu sebagai penutup aib. Sehingga Allah suka dengan sifat malu, dan Allah juga suka dengan orang yang suka menutup aib orang. Dari hadis ini menunjukkan bahwa kalau kita menutup aib saudara kita, itu amalan yang baik karena Allah suka dengan kita. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala suka dengan kita, berarti permohonan kita itu akan mudah untuk dikabulkan. Jadi kalau kita melihat ada aib pada saudara kita, maka jangan ceritakan. Contoh yang sederhana, ada tetangga kita ini bermasalah. Suami istri bertengkar lantaran perselingkuhan. Entah istrinya yang nuduh suaminya selingkuh atau sebaliknya, ibu tahu. Karena mungkin ibu satu tembok dengan tetangga sebelah. Jadi pertengkaran tetangga sebelah itu kedengaran di telinga ibu dan kerekam. Ibu tahu rahasianya. Ya. Maka ibu kalau sudah tahu rahasia tetangga, jangan ceritakan kepada orang. Apalagi diumbar di publik. Ketika kumpul-kumpul pengajian, tiba-tiba ibu cerita, tahu nggak semalam? Oh, tetangga ribut tuh katanya. Kenapa emang ribut?
Saya baru tahu itu kalau si anu sebelah itu rupanya selingkuh. Lah, ngapain? Jangan-jangan nanti kemudian suami ibu yang selingkuh malah. Jadi makanya jangan sampai kemudian membuka aib saudaranya walaupun kita tahu itu urusan rumah tangga mereka. Jangan ikut campur kepada rumah tangga orang, karena belum tentu rumah tangga kita juga baik-baik saja. Maka jangan kemudian masuk ke pagar orang. Karena bagaimanapun Nabi SAW mengatakan, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan tutup aibnya kelak oleh Allah pada hari kiamat. Maka kalau bisa kita menutup aib saudaranya sebisa mungkin, maka tutuplah. Man istata'a minkum an yastatira minan nar falyaf'al. Barang siapa yang mampu di antara kalian untuk melindungi dari neraka, lakukan. Jangan kemudian yang tadinya telinga tak punya dosa jadi berdosa karena mendengarkan aib orang. Jangan tadinya lisan tidak punya dosa berdosa gara-gara menceritakan aib orang lain. Masalahnya, Bu, ada hukum berbalik dalam Islam itu. Kalau seandainya kita ini menceritakan aib orang lain, jangan salahkan kalau seandainya Allah bongkar aib kita. Karena itu bagian daripada al-jaza min jinsil amal, Bu. Balasan itu tergantung perbuatannya. Kalau kita membongkar aib saudara kita, nanti Allah akan kirim orang membongkar aib kita. Walaupun kita dalam rumah kita sendiri, pasti akan kebongkar. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak suka dengan kezaliman dan Allah suka dengan keadilan. Makanya yang kedua, jangan menceritakan aib orang lain. Mendingan sibukkan aib diri sendiri, jangan sibukkan aib orang lain. Sebagaimana hadis ini. Ini yang kedua. Ya. Kemudian yang ketiga, yang tidak boleh diceritakan aibnya adalah jenazah. Orang yang sudah mati. Kalau seandainya ibu dipercaya untuk melakukan fardu kifayah, memandikan jenazah, kemudian adalah aib pada jenazah itu, entah mungkin badannya bau busuk, ibu tidak tahan, entah ada luka-luka di badannya, mungkin habis dioperasi dan diamputasi, entah mungkin penuh dengan tato sekujur badannya, entah kemudian apa sajalah yang merupakan aib daripada si mayat. Bu, jangan ceritakan. Cukup ibu yang memandikan, yang tahu dengan si mayat itu saja, dan teman-teman ibu yang sama-sama memandikan. Karena Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, kata Nabi SAW, man ghassala mayyitan fasatarahu satarahu Allahu minadh-dhunub. Barang siapa yang memandikan mayat, nampaklah ada aib pada si mayat itu, ibu tutup aibnya. Ibu tidak ceritakan, sampai kepada keluarganya pun ibu tidak ceritakan. Anggaplah normal-normal saja, sebagaimana ibu memandikan mayat. Orang yang normal, seperti itulah ibu, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Walaupun ibu melihat ada aibnya, ibu tutup. Maka sebagai imbalannya, kata Nabi SAW, Allah akan tutup dosa-dosanya. Allah tidak akan singkap aibnya, Allah akan tutup dosanya. Maksudnya, kata Imam Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir mengatakan, maksudnya Allah tutup dosa-dosanya, satarallahu auratahu. Allah akan tutup auratnya. Allah akan tutup auratnya. Aurat yang membuat malu kalau seandainya tersingkap. Maka ini juga salah satu amanah dari Nabi SAW. Kalau ibu menjadi orang yang
percayakan untuk mengurus jenazah dan memandikannya, maka tolong jangan ceritakan aib jenazah. Dia sudah pergi menghadap Allah, sudah akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan dia di dunia dengan Allah. Jangan bebani aibnya dengan disebarkan kepada orang yang hidup. Ini yang ketiga, Bu ya. Kemudian yang keempat, yang tidak boleh aib itu disebar adalah pasangan suami istri. Tidak boleh suami menyebar aib ranjang istrinya, tidak boleh istri menyebar aib ranjang suaminya. Karena Rasulullah SAW sangat marah terhadap pasangan yang suka menyebar-nyebar aib keluarganya. Kata Nabi SAW dalam hadis yang dikeluarkan Imam Muslim dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Rasul mengatakan, inna min asyarrin nasi indallahi manzilatan yaumal qiyamah. Sesungguhnya manusia yang paling buruk, kata Rasul. Lihat bahasa Rasul, sesungguhnya manusia yang paling buruk di sisi Allah kelak pada hari kiamat kedudukannya adalah ar-rajulu yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilaihi thumma yanshuru sirraha. Seorang suami yang membongkar aib istrinya atau seorang istri yang membongkar aib suaminya, kemudian disingkapkan rahasianya. Jadi tidak boleh seorang istri menyebarkan aib suaminya, kecuali ada pengecualian, Bu ya, kecuali ibu hendak meminta fatwa. Ibu ada konflik di rumah dengan suami, datang ke ustadz, datang ke kiai, datang ke tuan guru, datang ke ulama, kemudian bertanya. Itu pun kalau bisa berikan contoh saja, seolah-olah tidak terjadi kepada dirinya, padahal sebenarnya itu kasus dia. Cuman buatlah kata-kata seolah-olah bukan menceritakan aib diri sendiri. Tapi kalau harus, karena demi mendapatkan fatwa, ya mau tidak mau harus diceritakan. Yang kedua, di depan pengadilan. Di depan pengadilan, ya gimana? Hakim kan tidak bisa memutuskan. Hakim itu dia memutuskan sebagaimana pengakuan saksi ataupun yang menuntut. Terpaksalah kemudian diceritakan suami ingin menggugat cerai istrinya. Otomatis kan harus tahu hakim, kenapa kau ceraikan istrimu? Karena istriku begini, kan aib juga tuh. Atau seorang istri ingin menggugat cerai suaminya. Kata hakim, kenapa kau ceraikan suamimu? Oh, karena suami saya begini. Dibongkar aibnya. Untuk mendapatkan keputusan tidak ada masalah selama dia tidak berdusta. Atau mungkin datang ke dokter, ibu mau konsultasi, terpaksalah disebutkan aibnya, maksudnya penyakitnya. Kalau enggak kan enggak tahu dokter itu mengobati apa. Jadi kalau dalam masalah-masalah tertentu tidak masalah seorang menceritakan aibnya, tapi secara umum tidak boleh menceritakan, apalagi rahasia ranjang. Suami saya payah katanya. Kata tetangganya, kenapa payah? Payahlah pokoknya katanya. Jadi tidak boleh seseorang itu memayah-mayahkan suami. Suami saya tidak pandai, nggak boleh. Bagaimanapun itu menyebarkan rahasia ranjang itu bagian daripada merendahkan keluarga. Ini yang keempat. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, yang tidak boleh diceritakan aibnya adalah orang yang menitip kata-kata. Dia menitipkan kata-kata kepada kita, menitipkan ucapan kepada kita, dan dia minta supaya jangan diceritakan. Karena kan kalau ada sebagian orang-orang awam yang belum ngaji kadang-kadang kan, mereka itu tidak bisa menyembunyikan aibnya, harus diceritakan kepada orang biar plong dadanya.
Ibu punya kawan orang awam datang ke ibu, mau curhat lah. Curhat dong katanya. Ya kata ibu, mau ngomong apa ngomong aja. Tahu-tahu dia ceritakan keluarganya, aib anaknya, aib mertuanya, aib orang tuanya, aib suaminya, diceritakan aib kerabatnya. Maka itu namanya amanah dengar, Bu. Cukup ibu dengar saja, jangan ceritakan kepada orang. Apalagi kalau dia sampai berpesan, jelas-jelas sampai berpesan, tolong ya jangan ceritakan. Kalau sudah berpesan seperti itu berarti makin kuat, jangan diceritakan, Bu. Atau nampak dari gelagatnya dia nengok sana, nengok sini takut ada yang dengar, berarti memang ingin dirahasiakan tuh. Maka jangan sampai kemudian kita menceritakan, karena terkadang menceritakan orang yang meminta agar kita menyembunyikan cerita itu jadi malapetaka nantinya. Contoh nih di zaman Nabi. Ada seorang wanita namanya Atikah, Bu. Bibi Nabi SAW, saudari daripada Abbas ibn Abdul Muttalib. Atikah ini bermimpi, Bu. Mimpinya aneh. Mimpinya aneh bahwa ada unta tiba-tiba kemudian bisa bicara dari atas bukit, kemudian turun naik ke atas Ka'bah, bicara lagi. Kemudian pembicaraannya itu memperingatkan orang-orang Quraisy. Habis itu tiba-tiba kemudian unta ini menginjak satu batu, menggelinding batunya ke bawah, hancur batunya. Dan tidak ada serpihan dari batu itu kecuali masuk ke rumah-rumah orang Quraisy. Jadi mimpinya aneh, Bu. Jadi dia coba cerita kepada saudaranya Abbas ibn Abdul Muttalib yang ketika itu sudah masuk Islam tapi menyembunyikan keislamannya. Kata Abbas, ini mimpimu aneh Atikah ini. Jangan kau ceritakan. Ya. Jangan kau ceritakan, cukup aku saja yang tahu. Tahu-tahu entah kenapa Abbas malah menceritakan kepada orang bahwa saudarinya Atikah bermimpi begini-begini. Kata Abbas, jangan kau ceritakan ya. Lah orang yang mendapatkan cerita kepada Abbas dari Abbas ini, cerita pula kepada orang lain, sama juga, jangan kau ceritakan ya. Sampai ke telinga Abu Jahal. Coba bayangkan, akhirnya jadi ramai satu kota Mekah. Gara-gara mimpinya Atikah itu. Itu hanya mimpi, akhirnya tersebar kemana-mana. Padahal sudah dikatakan jangan diceritakan. Lah umumnya di masyarakat, Bu, kalau ada ucapan jangan diceritakan, pasti ibu cerita. Jangan cerita, Bu ya. Malah ibu ceritakan, umumnya kan begitu, Bu ya. Makin dijangan-janganin, malah makin disebarkan tuh kadang-kadang. Padahal dia sudah berpesan jangan cerita. Lah ini jangan sampai kemudian aib yang seperti ini, kalau dia minta jangan diceritakan, artinya dia menitipkan amanah kepada kita. Makanya sering saya katakan, Bu, kadang-kadang kalau saya titip uang sama ibu, kemudian satu hari saya mengambil uangnya, kalau ibu orangnya amanah, biasanya uang yang saya titip ke ibu kalau dibalikan pasti akan sesuai dengan titipannya. Ya, saya titip 1 juta, ibu balikan 1 juta. Tapi kalau menitip omongan, Bu, menitip ucapan, itu jarang, Bu, yang pas, kebanyakan nambah tuh. Nitipnya sekalimat, ibu tambah 100 kalimat biasanya. Dengan kalimat jangan diceritakan, mah diceritakan. Iya, kalau diceritakannya sesuai dengan yang didengar, ditambah bumbunya, Bu, ada mericanya, ada bawangnya, ada cabenya, dipedesin lagi, ya. Kadang-kadang seperti itu, Bu. Lah ini tidak layak, tidak boleh, ya. Jadi 5 orang ini jangan sampai menyebar aib. Aib diri sendiri, kemudian aib orang lain, ya, kemudian aib jenazah, aib orang yang sudah meninggal, ya, itu tidak boleh diceritakan juga kepada orang. Termasuk juga orang yang menitip cerita, yang bercerita tentang aib dia, apalagi sudah sampai mengatakan jangan diceritakan, maka itu juga tidak boleh diceritakan. Atau aib dalam rumah tangga tidak boleh diceritakan. Sampai pun bukan masalah ranjang saja, Bu, masalah penghasilan suami tidak boleh diceritakan. Tanya sama tetangganya, suamimu kerja di mana ya?
Nampaknya orang baru ya? Iya. Oh, suami saya kerjanya bagus, gajinya sekian. Mulai dia kecil hati. Enak ya suamimu katanya. Suamiku payah katanya. Dan diberi payah-payahkan. Suamiku pemalas. Suamiku begini. Sekalipun betul, tapi jangan diceritakan ke orang gitu maksudnya ya. Termasuk juga saya tambah mimpi buruk, Bu. Mimpi buruk jangan diceritakan kepada orang. Ibu dalam mimpi, karena itu kan mimpi buruk itu juga bagian daripada aib masalahnya. Kalau sampai diceritakan, kemudian orang yang mendengarkannya hasad dengan kita, takutnya ditakwilkan dengan yang buruk kepada kita. Apalagi asal diceritakan, maka tidak boleh. Jadi jangan sampai kemudian seseorang menceritakan mimpi buruknya kepada orang lain, karena dikhawatirkan ditakwilkan tidak baik. Ya, ditakwilkan tidak baik. Ya, jangan lagi cerita aib, Bu. Terkadang kebaikan saja, kalau bisa jangan diceritakan. Aib sudah jelas tidak boleh diceritakan kan. Kebaikan saja kalau bisa jangan diceritakan. Pamannya ibu habis sedekah, ibu ceritakan kepada orang, aduh capek keringatan, sengaja dimukodimahi kayak gitu. Kata tetangganya, kenapa tumben jalan kaki itu habis dari musola sebelah ngasih sumbangan? Nah, kan? Kadang-kadang ibu yang ngasih mukodimah ujung-ujungnya ngasih tahu lagi ngasih sumbangan. Ya. Tumben ibu jalan dari mana? Iya, saya putar-putar tuh cari orang miskin di sini. Ngapain? Mau saya kasih beras katanya. Kasih tahu pula sama orang. Lah, amalan baik saja, Bu, kalau bisa jangan diceritakan. Kenapa? Karena dikhawatirkan mengundang riya, mengundang sum'ah, takabur, ujub dan yang semacamnya. Apalagi aib. Kalau yang baik-baik saja kalau bisa jangan diceritakan, apalagi yang buruk-buruk. Ya. Maka lebih tidak boleh lagi diceritakan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini Nabi SAW mengatakan, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntunglah orang-orang yang sibuk dengan aibnya sendiri sehingga dia terlalaikan terhadap aib orang lain. Jadilah orang yang seperti dalam hadis ini. Dengan cara apa? Jauhi tempat-tempat fitnah. Jauhi tempat-tempat fitnah. Maksudnya tempat-tempat fitnah itu apa? Ya, berkumpul dengan orang-orang yang suka gibah. Paman ibu sudah hijrah. Sebelum hijrah ibu tahu tuh titik-titik kumpul gibah tuh. Bahkan dipetak pula. Oh, di sini. Dijadwal pula sebelum ibu hijrah tuh. Nih kalau kumpul sama ibu-ibu sini, ini ceritanya, ini yang diceritakan nih. Kumpul sama ibu-ibu sana, itu pula yang diceritakan. Ibu sudah tahu. Kalau sudah tahu, Bu, saat ibu hijrah, jangan datang lagi ke titik-titik yang menjadikan ibu akhirnya tidak pernah bertobat, menceritakan aib orang dengan cara menggibah atau namimah dan yang semacamnya. Jauhi tempat-tempat seperti itu. Yang kedua, jaga lisan. Lihat akibat lisan. Betapa banyak orang-orang yang menceritakan aib saudaranya, akhirnya tahu saudaranya bahwa aibnya disebarkan oleh kawannya, marah dia, balas dendam dia. Akhirnya tidak mau memaafkan kesalahan kita. Kan fatal jadinya. Maka jaga lisan. Karena jangan sampai 1-2 kalimat yang membuat Allah murka terlempar pula kita ke dalam neraka. Ya. Kemudian yang ketiga, carilah teman-teman yang lingkungan itu tidak suka menceritakan aib orang. Ya, mungkin teman-teman pengajian kalau kumpul ya cerita hukum, cerita Islam, cerita sunnah. Kumpul dengan mereka supaya kita terpalingkan dari membicarakan orang. Bahkan bisa saja kemudian kumpul-kumpulnya jadi berpahala. Ya. Kemudian juga yang keempat, supaya kita tidak mudah menceritakan aib-aib orang, sibukkan lisan kita ini dengan ibadah-ibadah lisan.
sibukkan dengan zikir, sibukkan dengan baca Quran, sibukkan dengan dakwah gitu ya. Dan yang terakhir tentu doa. Minta kepada Allah Azza wa Jal agar lisan kita tidak mudah membicarakan orang, menyingkap aib orang lain, dan minta juga kepada Allah agar aib kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntunglah bagi orang-orang yang sibuk dengan aibnya sendiri sehingga lalai menghadapi aib orang. Tadi saya sudah katakan di awal, tidak ada manusia itu yang sempurna kebaikannya 100%, sebagaimana tidak ada manusia itu yang sempurna keburukannya 100%. Tidak ada manusia yang kebaikannya sempurna 100%, tidak ada juga manusia yang sempurna keburukannya 100%. Manusia itu punya sisi baik, punya sisi buruk. Sama dengan kita. Kita ini kan punya sisi baik, punya sisi buruk. Sisi buruk inilah yang merupakan aib kita. Boleh jadi nampaknya orang itu baik lahiriahnya, rupanya di balik lahiriah itu ada sisi buruk dia. Seperti orang menganggap ibu, menganggap saya atau siapapun memuliakan ibu saya atau siapapun. Mereka tidak tahu kalau kita ini sebenarnya tidak semulia yang mereka kira. Tetapi kenapa Allah Subhanahu wa taala membuat seperti itu? Karena Allah zat yang maha penutup aib. Bersyukurlah kita punya Allah Subhanahu wa taala yang menutup aib kita. Sebab satu saja aib kita dibongkar oleh Allah Azza wa Jalla, kita tidak mungkin mampu hidup di dunia. Boleh jadi kita akan terjun di jembatan Barelang sana. Kalau seandainya satu aib saja dibongkar oleh Allah, terkadang kita tidak ada tempat untuk meletakkan muka, saking malunya. Ya, makanya bersyukur Allah Subhanahu wa taala di antara nama-namanya adalah As-Sittir, bahwa Allah Subhanahu wa taala zat yang maha menutup aib. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini pentingnya kita menutup aib orang lain dan juga aib diri sendiri. Dahulu di zaman Nabi Isa bin Maryam, Isa ini melihat ada orang yang mencuri. Dengan kedua matanya dia melihat orang itu mencuri. Dikejar sama Isa. Setelah ketangkap, kata Isa, mencuri kau ya? Orang ini mengatakan, wallahi saya tidak mencuri. Padahal jelas-jelas mencuri dan Isa melihatnya. Tapi karena dia bersumpah wallahi tidak mencuri, dan memang Isa sendiri tidak punya bukti, maksudnya tidak ada saksi kecuali dirinya sendiri, dia langsung memuliakan sumpah laki-laki yang mencuri dan mengatakan, kalau begitu engkau yang benar, mataku yang berdusta. Padahal Isa tahu kalau dia mencuri. Tapi Isa karena mengagungkan sumpah orang tadi, dia pun tidak mau menyebarkan aib bahwa dia sudah mencuri. Begitulah sifat para nabi. Terkadang kita ini tidak sayang atau sekasih sayang kepada saudara kita. Ada kesalahan sedikit saja ke saudara kita, terkadang diumbar-umbar kemana-mana. Apalagi kita tidak suka dengan dia, yang dulu-dulu pun diungkit-ungkitnya. Dan ini kan tidak layak bagi seorang mukmin mengungkit aib, apalagi yang sudah terjadi atau yang sedang terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Ini keterangan sisa dari hadis ke-30 dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu tentang jangan menyibukkan dengan aib orang lain, tapi sibukkan dengan aib diri sendiri. Baik, sampai di sini materi. Silakan kalau ada yang mau bertanya, kita buka tanya jawab. Nggak ada? Alhamdulillah. Sudah paham atau ngantuk, Ustaz?
Iyalah Bu, yang penting sehat. Enggak apa-apa enggak tanya, yang penting sehat. Baik, kita tutup. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.